Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini kita lanjutkan ya perkuliahan kita secara online terkait dengan mata kuliah dasar-dasar kebijakan kesehatan. Adapun topik pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah dan politik ya. Ya, kita tahu bahwa kebijakan itu, baik itu kebijakan publik maupun kebijakan kesehatan, itu selalu dibuat oleh pemerintah ya. Mengapa ada kaitan antara kebijakan kemudian pemerintah dan politik ini selalu ada ya? Karena terkait dengan kepentingan orang banyak atau publik ya. Jadi masalah kesehatan itu adalah bagian dari kepentingan publik, kepentingan orang banyak ya. Sehingga kita ketika membicarakan kebijakan kesehatan, maka ada keterlibatan pemerintah kemudian sebagai bagian dari kebijakan politik ya. Kita tahu bahwa pemerintah ya, dalam mengimplementasikan kebijakan itu berorientasi kepada masalah yang dibuat ya. Jadi masalah itu kemudian kebijakan dibuat berdasarkan pada masalah ya. Jadi kebijakan itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah ya, atau mengatasi masalah. Nah, karena kebijakan itu output dari peran pemerintah maupun hasil dari keputusan politik, maka kebijakan itu diarahkan kepada penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat dalam hal ini ya. Jadi konteks pemerintah dan politik ini adalah dua sisi mata rantai. Jadi ketika kita membicarakan politik, maka kita akan membicarakan tentang pemerintah ya. Kemudian kita bicarakan politik, maka kita membicarakan tentang kebijakan ya. Ketika kita membicarakan politik, kita akan membicarakan kebaikan bersama. Jadi politik itu berbicara tentang pengambilan kebijakan ya. Oleh sebab itu bahwa kebijakan politik itu terkait juga dengan kekuasaan ya. Jadi itu yang terkait dengan politik ya. Jadi kelanjutan proses kebijakan adalah konteks gaya birokrasi serta institusi publik, termasuk unsur-unsur sosial, politik serta kecenderungan perubahannya. Jadi pendekatan isu-isu kunci kebijakan ya, hubungannya dengan pendapatan keluarga, kebijakan mendesak hubungan dengan hal-hal yang baru atau kebijakan yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat secara umum ya. Jadi proses pengembangan kebijakan, inti dari proses pengembangan kebijakan adalah menganalisis proses pengembangan kebijakan dan termasuk interaksi respon dari aktor-aktor pengambil kebijakan, mulai dari formulasi kebijakan ya, kemudian implementasi kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan. Jadi kebijakan itu dimulai dari formulasi, kemudian diakhiri dengan evaluasi, sehingga dia akan menghasilkan kebijakan baru ya. Kemudian strategi yang digunakan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan ya, memenuhi atau mengalihkan tujuan-tujuan daripada implementasi kebijakan. Jadi kebijakan itu dibuat itu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kebijakan itu dibuat dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi ketika kebijakan itu dibuat pasti ada masalah di dalamnya. Jadi kebijakan itu dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian aktor utama yang sangat mempengaruhi proses formal di tingkat implementasi, kita tahu bahwa kebijakan itu tidak hanya sekedar formulasi atau hasil dari kebijakan. Bisa saja berupa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, bisa juga bentuknya adalah peraturan menteri ya, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan ataupun yang terkait dengan upaya menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Kemudian aksi dari kelompok masyarakat lokal serta
ketergantungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahwa di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program kesehatan tidak hanya didasarkan pada kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga didasarkan pada kepentingan daerah. Maka ada istilah yang kita kenal adalah otonomi daerah. Artinya ada kebijakan yang ada di pusat dan di daerah, dan kemudian ada namanya asas pembantuan atau mabedwin, yaitu di mana kebijakan-kebijakan daerah atau kebijakan pusat didukung oleh pemerintah daerah. Kemudian masyarakat dalam proses implementasi ditandai dengan aksi terhadap hasil yang ingin dicapai. Jadi dalam sistem kita lihat ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam outputnya itu ada outcome, hasil. Kalau output keluaran, kemudian outcome itu hasil, kemudian ada impact, ada dampak. Jadi kebijakan itu harus menghasilkan dampak terhadap apa yang ingin diharapkan dari kebijakan itu. Jangan sampai membuat kebijakan itu tidak memberikan dampak. Kemudian menghasilkan feedback umpan balik. Jadi kalau dari mulai input, kemudian proses, kemudian output. Tentu saja ketika inputnya itu terkait dengan masukan, baik itu terkait dengan sumber daya manusia kesehatan, baik itu terkait dengan peralatan, baik itu terkait dengan teknologi yang digunakan, itu yang disebut dengan input. Jadi institusi yang membuat suatu kebijakan pada hakikatnya akan mengalihkan kepada pemegang manajemen di tingkat bawah, sebagai pelaksana dalam hal ini. Jadi manajemen tingkat bawah ini adalah manajemen yang melaksanakan semua kebijakan. Kalau kita tahu bahwa di tingkat manajemen ada yang disebut dengan top management, kemudian ada middle management, dan ada lower management. Nah, pada tingkat pelaksana itu berada di tingkat bawah, secara teknis melaksanakan kebijakan, dan diharapkan hasilnya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya kalau kita lihat upaya untuk mencapai cakupan misalnya imunisasi dasar lengkap misalnya kan. Nah, itu adalah sebuah kebijakan yang diharapkan memberikan untuk dilaksanakan supaya ketika kebijakan itu dilaksanakan, imunisasi dasar lengkap itu perubahannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bayi dan balita. Kemudian mencegah terjadinya kecacatan, dan mencegah terjadinya kematian. Nah, ini upaya yang dibuat oleh pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang dengan kebijakan tersebut itu akan memberikan dampak perubahan, yaitu berupa impact, menurunnya kasus kematian bayi dan balita, kemudian kecacatan bayi, dan kematian bayi. Ini harapannya dari kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pemberian imunisasi dasar lengkap ini. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka mengatasi masalah-masalah terkait dengan angka kesakitan, angka kematian, dan angka kecacatan. Kemudian kebijakan kesehatan untuk keluarga miskin misalnya rentan dengan masalah-masalah kesehatan. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok miskin ini terutama terkait dengan persoalan gizi, sanitasi lingkungan. Ini yang terkait dengan pada masyarakat kelompok miskin. Kemudian pengertian kelompok miskin ini adalah tidak memiliki kemampuan untuk tidak memiliki uang untuk membayar jasa atau barang yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Nah, keluarga miskin ini cenderung menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh publik, termasuk pengobatan tradisional. Mengapa mereka tidak mampu mengakses pelayanan pengobatan modern? Tentu tadi disebabkan karena mahalnya biaya pengobatan yang harus mereka dapatkan untuk mendapatkan pelayanan tadi. Kemudian kebijakan kesehatan untuk keluarga miskin dengan memantapkan status kesehatan mereka. Jadi meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok miskin. Kemudian memastikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan pelayanan terjangkau, murah, mudah, dan
dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat ya. Kemudian memastikan masyarakat tidak akan jatuh miskin disebabkan oleh biaya untuk kesehatan. Jadi jangan sampai ketika orang sakit, ya harapannya begitu ya. Tapi ya kenyataannya ya kita lihat, ya bisa kita perhatikan secara bersama-sama ya. Nah, tetapi saat sekarang ini kita lihat bahwa ada sebagian yang ya sudah mampu mengakses pelayanan secara baik ya. Kemudian tujuan untuk memantapkan kesehatan keluarga miskin ya khususnya harus lebih implisit berpihak kepada keluarga miskin ya. Jadi karena biaya pengobatan terutama ya, maka kita harapkan pada kelompok-kelompok miskin ini upaya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah itu sangat penting ya, karena itu lebih murah ya, lebih hemat, lebih baik ya daripada harus ya mengeluarkan biaya akibat pengobatan atau kuratif ya. Nah, tentu ini juga didasarkan oleh misalnya tadi kalau pada kelompok miskin ya asupan gizinya juga yang belum mampu mereka penuhi ya. Kemudian terkait dengan persoalan lingkungan sanitasi pada kelompok masyarakat miskin ini. Nah, ini yang menjadi persoalan atau masalah-masalah kesehatan ya. Sehingga kebijakan kesehatan terhadap keluarga miskin untuk memaksimalkan pemantapan kesehatan mereka ya tadi dengan upaya bagaimana keterlibatan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya promotif dan preventif. Kebijakan kesehatan untuk keluarga miskin adalah untuk memantapkan kesehatan mereka agar mereka terpelihara, terjaga kesehatannya ya. Ya, jangan sampai karena memang kalau biaya kesehatan itu cukup mahal. Sebenarnya yang mahal itu adalah biaya pengobatan ya, bukan biaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ya, karena oleh sebab itu kalau sembuh dari sehat itu adalah mahal kan begitu ya. Karena kemungkinan resiko yang ditimbulkan akibat mereka tidak ketika sakit ya tentu mengeluarkan biaya yang besar ya. Nah, contoh misalnya pelayanan kesehatan dasar bagi semua keluarga miskin melalui kebijakan jaminan sosial kesehatan masyarakat ya yang diterima saat ini kan gitu. Kemudian kebijakan dan hasil penelitian ya. Ya, hasil penelitian dapat dijadikan bukti sebagai kebijakan kesehatan melalui data yang didapat dari penelitian terhadap pengembangan suatu kebijakan dapat bersifat normatif maupun aplikatif ya. Jadi bahwa kebijakan yang dikeluarkan harus memihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Kemudian langkah-langkah yang akan diambil dalam menyusun kebijakan kesehatan sasarannya adalah langkah-langkah yang berbasis bukti atau evidence ya. Jadi sehingga kebijakan yang dibuat diarahkan kepada fakta data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Kemudian skema untuk mendapatkan data yang berbasis bukti yang tentu saja melalui suatu rangkaian penelitian atau riset yang dilakukan. Berbagai riset ya terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ya. Ya, kemudian sehingga mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan. Langkah-langkah yang sangat tergantung pada pengalaman ya, dalam penelitian hasil penelitian tentu berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, misalnya berdasarkan teori, acuan perpustakaan, masalah, basis bukti dan transfer pengetahuan dari pengalaman pada organisasi kemasyarakatan yang sudah memberikan pelayanan kesehatan maupun berbagai organisasi publik ya yang sudah memberikan pelayanan kesehatan secara baik. Kemudian data berbasis bukti. Ya, kalau kita lihat ya langkah-langkah pada kebijakan kesehatan itu diarahkan berdasarkan pada masalah. Ya, berangkat dari masalah, kemudian basis bukti ya, bukti-bukti masalah tersebut dan transfer pengetahuan. Ya, dari pengetahuan yang sudah ada berdasarkan hasil riset, hasil penelitian dilakukan kemudian diambil kebijakan decision makernya ya. Tapi persoalannya ini adalah bukan persoalan daerah sebenarnya. Dengan adanya otonomi daerah sebenarnya daerah bisa memberikan ruang ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ini. Kemudian kebijakan kesehatan termasuk cara untuk mentransfer pengetahuan. Jadi pengetahuan didasarkan pada kebijakan pemerintah lokal ya, dalam mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik yaitu pelayanan kesehatan. Kemudian kebijakan kesehatan yang berbasis bukti yang menggunakan metode untuk mentransfer pengetahuan kepada pengambil kebijakan ya sangat diperlukan agar supaya mereka dapat
memahami dan mengimplementasikan kebijakannya. Tingkat transfer pengetahuan dari hasil-hasil penelitian ini kemudian ditranslasikan ke dalam rekomendasi kebijakan ya, dengan mempertimbangkan kekuatan kelemahan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi hasil penelitian ini sangat penting ketika kita mengimplementasikan kebijakan. Jadi kebijakan itu berbasis bukti riset yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar pengambilan keputusan yang bersifat subjektif, tetapi berdasarkan pada bukti-bukti riset yang sudah dilakukan. Kemudian peneliti membuat rekomendasi terhadap program-program mulai dari pengesahan sampai pada hal-hal yang membantah suatu kebijakan yang tentu saja berdasarkan bukti-bukti yang ada. Misalnya kalau kita lihat terkait dengan program ya, program kesehatan, kemudian dilakukan riset. Dari riset itu tentu bisa dievaluasi terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat, misalnya program TB paru misalnya. Terkait dengan programnya mungkin saja setelah dilakukan riset mungkin ada perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Jadi tidak hanya sekedar bahwa asumsi yang dibuat dalam pengambilan kebijakan, tetapi kebijakan itu dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian harus diberikan kepada penentu kebijakan agar dapat dimanfaatkan, berkontribusi bagi pengambilan kebijakan. Kalau kita lihat di negara-negara maju, semua basis bukti pelayanan itu berbasis hasil penelitian ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan semuanya didasarkan pada hasil penelitian. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya, ketika berada di luar negeri, khususnya di negara maju Jepang ya. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan itu secara cepat dan baik ya. Jadi ketika kita mendapatkan pelayanan, mereka sudah menghitung berapa menit ketika seorang itu datang ke katakanlah tempat pelayanan, ke tempat ketika sampai berakhirnya pelayanan itu berapa lama ya. Durasi orang mendapatkan pelayanan. Jadi setiap orang akan terpuaskan bahwa ketika orang mendapatkan ya katakanlah rawat jalan ya, mulai dari daftar sampai selesai pengobatan itu dihitung berapa menit pelayanan yang dapat mereka akses ya, dapat mereka terima. Nah, itu seharusnya bisa dilakukan perbaikan. Jadi jangan sampai ketika masyarakat mendapatkan pelayanan rawat jalan kemudian waktu menunggunya lama sementara pasien ini sudah dalam keadaan sakit, kan begitu. Artinya mereka dikenakan dua beban. Beban pertama adalah pelayanan yang lama, kan begitu. Beban kedua menunggu ya rasa sakit ya akibat sebelum mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian perlu pertimbangan mengambil keputusan ya, karena tidak banyak yang memakai hasil penelitian ya sebagai basis bukti dalam pengambilan keputusan. Khususnya di Indonesia ini jarang orang mengambil hasil penelitian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ya. Biasanya pengambilan keputusan itu dasarkan pada selera, kemauan atau kehendak dari pengambilan keputusan ya. Jadi orang yang mengambil keputusan itu dasarkan pada selera decision makernya ya. Jadi mereka lah sebenarnya yang menentukan bahwa kebijakan itu harus diambil atau tidak diambil ya. Sebaiknya adalah berdasarkan pada empirical evidence ya, berbukti ya. Meskipun sebenarnya lama ya, tapi efektivitas yang diberikan itu dampaknya lebih memberikan dampak positif ya. Karena mereka sering berdasarkan pada pertimbangan ya. Ya, jadi berbasis bukti. Jadi setiap kebijakan mereka itu berdasarkan pada pertimbangan bukti yang bisa memberikan kepastian ya, berdasarkan hasil penelitian tadi yang sudah dilakukan ya. Kemudian perhatian kebijakan kesehatan antara lain mengkombinasikan opini dan harapan. Jadi sebenarnya kebijakan yang diambil itu diharapkan dapat memberikan kepastian dan jawaban terhadap harapan masyarakat ya. Jadi kebijakan itu tidak hanya sekedar mengambil kebijakan, tapi kebijakan yang dibuat dapat memberikan kepuasan, kepastian kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah kesehatan ya.
Kemudian testing, evaluasi kebijakan program. Jadi program kebijakan yang sudah diambil dan diimplementasikan harus dievaluasi sejauh mana dampak dari kebijakan yang dibuat. Sehingga tidak hanya ketika kebijakan itu dibuat, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi tercapainya tujuan tadi ya. Kemudian gagasan ide ya, mulai 3 proses. Yang pertama adalah sumber ya. Jadi sumber kebijakan itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan ya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan dari pembuktian ya, bahwa kebijakan itu sumbernya dari apakah tadi dari kepentingan masyarakat atau kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan itu dibuat, kemudian penggunanya atau aktor kebijakan tersebut, dan kemudian pelaksanaan dari pembuktian kebijakan yang dibuat. Kemudian faktor yang berhubungan dengan keputusan melalui suatu proses ya, yaitu mengadopsi atau mengambil contoh-contoh dari berbagai kebijakan yang sudah dibuat ya. Bisa saja beberapa negara atau daerah itu sudah menerapkan beberapa kebijakan yang baik itu mendatangkan kebaikan maupun yang keburukan. Artinya kalau kebijakan itu mendatangkan kebaikan, maka bisa kita diadopsi dengan melakukan sedikit adaptasi. Jadi kebijakan yang sudah dibuat di beberapa daerah atau beberapa negara itu bisa saja diadopsi, kemudian diadaptasikan dengan perubahan-perubahan yang ada di daerah atau negara yang bersangkutan ya. Kemudian yang kedua adalah mengadaptasikan, menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Jadi tidak seluruhnya kita adopsi secara mentah-mentah, tetapi harus ada adaptasi atau penyesuaian terhadap kebijakan yang dibuat. Karena setiap kelompok masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda, cara menyesuaikan yang berbeda, sehingga ketika kebijakan itu dibuat ya harus menyesuaikan dengan kultur masyarakat dalam menerima kebijakan ketika akan diambil ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan. Jadi tidak hanya mengadopsi, mengadaptasi, yang paling penting adalah melakukan atau mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat tadi. Karena apabila kita sudah mengadopsi, sudah mengadaptasi tapi tidak melakukan, maka itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Karena semestinya kebijakan itu dimulai dari formulasi, implementasi sampai pada evaluasi. Kemudian ada aktor kebijakan ya. Dan praktisi harus mengerti dan mampu memutuskan apa yang terbaik. Dengan bukti-bukti tersebut akan diimplementasikan pada setiap keadaan tertentu sesuai dengan kepentingannya. Jadi ketika kebijakan itu dibuat, harapannya adalah kebijakan itu bersifat implementatif. Artinya kebijakan bisa dilaksanakan, bisa menyelesaikan masalah ya, dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Kemudian alur ini memperhatikan pada keragaman individu ya, karena kita paham bahwa setiap individu itu berbeda, baik karakteristik ya, kepentingan ya, cara hidup itu memiliki perbedaan-perbedaan ya. Ya harus kita pahami bahwa setiap individu adalah berbeda. Nah, karena berbeda itulah mestinya kita cari nilai-nilai yang bersifat umum ya. Kemudian organisasi, struktur, peran organisasi, kontribusi organisasi, termasuk perilaku organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan tadi. Kemudian nilai-nilai yang tersistem, ya nilai-nilai itu terkait dengan ya, hal-hal yang dianggap baik di masyarakat. Misalnya kebaikan, kejujuran, kepuasan, kebersamaan, itu adalah nilai yang tersistem di kehidupan masyarakat. Sekarang kita lihat evidence, information, practice, pathway ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita lihat ya berdasarkan konteks di sini dimulai dari policy idea, ya, ide kebijakan ya. Ya, ide kebijakan ini terkait dengan karena ada masalah yang ada di masyarakat ya, terkait dengan masalah kesehatan. Maka apa yang terjadi di sana? Misalnya kalau kita lihat dulu pernah ada JKM ya, jaminan kesehatan masyarakat. Ya, misalnya terkait dengan jam persal, ya, jaminan persalinan. Ya, dibuatlah jam persal
Kemudian idenya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya. Ya, AKI AKB, ya. Idenya adalah seperti itu. Dari ide ini dibuatlah kebijakan polisi, ya, dalam rangka untuk mengurangi atau menurunkan AKI AKB, ya. Kemudian dilihat dari source the evidence, ya, atau sumber bukti. Apa saja sumber buktinya? Yaitu bisa knowledge, ya, pengetahuan, ya, masyarakat atau pengambil keputusan terkait dengan kejadian AKI AKB tadi, ya. Kemudian riset berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dari berbagai ilmuwan, ya. Kemudian idea interest, ya, ide atau gagasan berdasarkan pada kepentingan, ya. Kemudian politik, yaitu kepentingan politik bahwa kebaikan, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup adalah hal yang sangat penting, ya. Kemudian ekonomi, misalnya terkait dengan pendapatan masyarakat tadi. Kemudian dari source the evidence ini atau sumber bukti dari pengetahuan, riset, kemudian idea atau interest, ada politik, ada ekonomi, ya. Kemudian digunakan sebagai bukti, using the evidence, ya, sebagai bukti, ya. Buktinya apa? Yaitu terkait dengan persoalan-persoalan tadi, ya, berdasarkan pada source the evidence, ya. Kemudian diintroduksi, ya, dihubungkan, ya, atau sebagai pengantar, ya. Kemudian interpreting, ya, diterjemahkan, ya. Kemudian applying, diterapkan, kemudian menjadi knowledge utilization, ya. Jadi digunakan sebagai ilmu pengetahuan, ya. Jadi, ya, using the evidence ini berdasarkan pada introduction, interpreting, applying, kemudian knowledge utilization. Nah, ini yang terkait dengan source of the evidence tadi, misalnya contoh persoalan AKI AKB, ya. Kemudian baru diputuskan berdasarkan pada considering capacity atau kapasitas, pertimbangan kapasitas untuk diterapkan, apakah ini diterapkan atau ya, tidak diterapkan. Maka disebut dengan considering capacity to implement, ya. Nah, terkait dengan, ya, kapasitas untuk menerapkan, ya, atau melaksanakan berdasarkan pada using the evidence, ya. Kemudian yang terkait dengan persoalan-persoalan individu, ya, organisasi, kemudian sistem politik yang ada untuk dapat dipertimbangkan untuk diterapkan. Kemudian ketika dia masuk di wilayah policy idea atau gagasan politik, bisa saja di reject, ini adalah wilayah reject, ditolak. Jadi kalau kita lihat sekitar 50-50 atau 50% ini diterima, 50% ini ditolak, ya. Artinya wilayah yang putih ini adalah wilayah ketika policy idea ini masuk di wilayah source of the evidence, ya. Nah, kalau ini belum dimasukkan sebagai source of the evidence, ini sudah berada ditolak. Antara ketika baru disampaikan gagasan itu, kemudian ada sebagian orang yang menolak, ya, di reject di tahap ini. Kemudian setelah masuk pada tahap source of the evidence, ini dibagi juga menjadi dua, yaitu yang receive, ya, diterima, ya. Kemudian wilayah ini di wilayah di reject, ditolak. Artinya bahwa 50%, ya, 50-50, bahwa source of the evidence, ya, yang berdasarkan pada knowledge, ya, research, kemudian idea, interest atau politik dan ekonomi ini bisa saja yang sebagian besar diterima, sebagian yang lain ditolak atau rejection, ya. Nah, ini sangat tergantung kepada policy influencer, yaitu pengaruh politik, ya, dari kebijakan yang dibuat ini. Sejauh mana tekanan-tekanan ini bisa using the evidence, ya. Ya, jadi bisa digunakan sebagai alat bukti, ya, dalam melakukan introduksi, interpreting, applying, knowledge utilization, ya. Nah, kemudian pada tahap ini juga, kalau kita lihat dari 3 tahap ini,
termasuk considering capacity to implement, ya. Pada tahap ini ada sebagian di reject, ya, ada sebagian di receive, ya, diterima, ya. Nah, ini prosesnya tidak langsung serta merta bahwa ketika kebijakan itu dibuat langsung diterima. Nah, bisa saja diterima, bisa saja ditolak, tergantung kepada kekuatan policy influencers, ya. Jadi sangat tergantung kepada pengaruh politik ini yang diberikan, ya, tekanan pengaruh politik ini, ya, misalnya tadi pengaruhnya adalah terkait dengan AKI AKB, ya. Nah, maka tekanannya adalah bahwa dengan base evidence, ya, berbasis bukti tadi, dengan kalau ini tidak dibuat kebijakan maka angka kematian ibu dan bayi itu akan semakin tinggi. Nah, maka dibuatlah uh, dijadikan sebagai modal, ya, oleh polisi influencer itu untuk mempengaruhi DPR, pemerintah, ya, agar kebijakan itu bisa diterima. Nah, kalau kekuatan inilah yang sebenarnya sangat mempengaruhi, ya, untuk perubahan. Kalau memang di wilayah ini adalah terkait dengan kita bisa mengadopsi dari berbagai daerah negara, ya, yang bisa diaplikasikan, mulai dari ADOF, ya, ya, kemudian DEF, ya, diadopsi, diambil, diadaptasi, kemudian act dilakukan, ya. Nah, kemudian context decision making factor, ya. Ini terkait dengan konteks dan pengambilan faktor pengambilan keputusan. Nah, ini yang terkait dengan evidence informed policy and practice pathway, ya. Nah, penelitian kesehatan tadi, pentingnya penelitian kesehatan ini berada pada wilayah source of the evidence, ya, source the evidence ini, ya, dan using the evidence. Nah, ini wilayah penelitian tadi. Maka pentingnya wilayah penelitian tadi. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah source the evidence, dan yang kedua adalah using the evidence, ya. Nah, sumber-sumbernya tadi. Karena itu penelitian kesehatan yang dapat memberikan bukti akurat akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kebijakan. Karena tadi ada dua hal, ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan source the evidence, sumber buktinya, ya. Kemudian using the evidence, sebagai pengguna bukti itu dapat digunakan, ya, karena berdasarkan pada source the evidence tadi. Kemudian dukungan dari peneliti untuk mengembangkan kebijakan kesehatan harus dilakukan lebih banyak lagi agar supaya dapat diketahui, ya. Maka dilakukan penelitian kesehatan itu tujuannya adalah kita akan memberikan masukan, ya, berdasarkan pada hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat mendobrak perubahan tadi, ya, dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian lebih banyak lagi agar supaya dapat mengetahui tentang ciri, proses, kemudian analisis kebijakan kesehatan, dan menciptakan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Jadi kebijakan itu tidak hanya berdasarkan pada kemauan pengambilan keputusan belaka, tetapi yang paling penting adalah berdasarkan pada bukti-bukti nyata yang bisa diterapkan, ya. Demikian materi kita hari ini. Mungkin yang ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Silakan. Ya, tapi tujuannya sama sih Pak, untuk penurunan AKI-AKB, tapi sistemnya, ya, diubah, ya, betul. Terima kasih Bu Angelina, ya. Tadi bagus sekali pertanyaannya, ya. Mengapa sebenarnya bukan mengapa lebih rumit, ya, pencairannya, itu saja sebenarnya, ya, topiknya, gitu, ya. Kalau misalnya apakah dikelola oleh dinas kesehatan atau dinas sosial, itu sebenarnya kan tidak masalah, ya. Tapi yang masalah itu adalah masalah pencairannya, ya. Pencairannya itu yang lebih rumit, ya. Ya, karena tadi mungkin ini terkait dengan ya, ada program tertentu yang terkait dengan kalau kita lihat dulu kan lebih banyak ditangani oleh dinas kesehatan, yang notabene-nya adalah tidak tahu mana keluarga miskin dan keluarga tidak miskin. Itu persoalannya sebenarnya, ya. Jadi memastikan bahwa orang yang mendapat bantuan persalinan itu adalah mereka dipastikan memang memerlukan bantuan. Mungkin itu yang menjadi perhatian. Sebenarnya pada pengolahannya itu sebenarnya tidak masalah, tapi ketika memastikan bahwa orang itu yang seharusnya semestinya mendapatkan bantuan, kan begitu. Karena mereka punya data, misalnya ada PKH, ya, ada keluarga
keluarga harapan. Kemudian tingkat-tingkatnya kan berada di dinas sosial ya, kelompok-kelompok masyarakat miskin ini. Sehingga yang dianggap lebih tahu itu terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat miskin adalah ya mereka. Jadi ini yang menjadi persoalan kan begitu. Sehingga mereka untuk mencairkan dana persalinan itu yang seharusnya memang untuk mereka, tetapi karena tadi hampir semua mekanisme itu sebenarnya tidak hanya di persalinan, hampir semua pencairan yang sifatnya dana bantuan itu memang ya lebih sulit ya sekarang ya. Mungkin persoalan ketatnya pemberian santunan atau bantuan kepada masyarakatnya, itu yang menjadi persoalan. Termasuk juga mungkin Ibu tahu tentang apa yang terkait dengan ya tunjangan kinerja misalnya kan. Nah itu kan juga demikian ya. Jadi betapa sulitnya untuk pengeluaran dana itu. Jadi mereka menganggap bahwa kompetensi yang berhak menentukan atau mencairkan dan menetapkan besaran kelompok yang berhak mendapatkan bantuan adalah dengan kriteria tertentu. Harapannya adalah supaya mungkin ya kita berpikiran positif, mungkin sasarannya mungkin ada sebagian orang yang dianggap yang tidak layak menerima bantuan itu, kemudian harus mendapatkan bantuan. Padahal kalau kita lihat ya di persoalan di tataran teknis kan kita tidak melihat itu ya. Tetapi tujuannya mereka adalah tadi kepastian bahwa ada kelompok tertentu yang memang ya mereka harus mendapatkannya kan gitu. Jangan sampai salah sasaran, itu sebenarnya intinya sih. Ya karena mereka tahu bahwa kelompok misalnya pada keluarga harapan satu kan, yang lebih tahu itu adalah di dinas sosial gitu. Sehingga memang berbeda sama dengan program ini Bu, mungkin yang stunting itu kan ya, mengapa mesti dipindahkan ke dinas yang lain, mengapa tidak di dinas kesehatan yang sebenarnya lebih tahu tentang persoalan atau stunting itu kan begitu, yang dinas teknis yang jaringannya itu sampai ke tingkat desa kan begitu, sampai polindes kan, puskesdes kan begitu ya, sama kan begitu. Silakan, ada yang lain, silakan, ada yang mau didiskusikan ya, atau yang berbagi pengalaman mungkin. Silakan. Sambil kita absen. Angelina Ringkiti Samura, udah tadi Bu ya. Hadir Pak. Ade Dodi Haryanto. Pak, Maksima udah belum Pak? Maksima Kartika Pak. Pak, mau diskusi bertanya Pak, ini ya Maksima Karjika ada dah. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan.